Halo, kembali berjumpa dalam topik penganggaran perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kelanjutan dari penjelasan saya mengenai perencanaan beban overhead pabrik atau BOP. Pada penjelasan saya yang BOP yang pertama, itu saya menjelaskan mengenai perencanaan biaya overhead pabrik per departemen. Jadi, hasilnya adalah bagaimana kita mengalokasikan biaya overhead pabrik untuk departemen jasa ke departemen proses. Nah, nanti akan menghasilkan biaya overhead pabrik total per departemen. Anda kemarin menggunakan metode alokasi langsung maupun metode alokasi secara bertahap dengan menggunakan mekanisme aljabar. Nah, itu sebenarnya belum selesai. Karena yang kita perlukan sekarang adalah mencari berapa tarif biaya overhead pabrik per unit produk yang Anda produksi. Sehingga hasil dari pembahasan kemarin itu hanya BOP secara global di setiap proses produksi. Belum dibagi menjadi per unit produksi. Nah, penjelasan pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana menghasilkan tarif biaya overhead pabrik sehingga nanti digunakan untuk menghitung biaya produksi. Ingat, biaya produksi itu komponennya ada 3, yaitu bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu sendiri. Nanti kalau digabung akan menjadi biaya produksi. Dan kalau biaya produksi ini nanti dibagi dengan unit yang diproduksi atau unit yang dihasilkan, maka akan ketemu harga pokok produksi. Jadi biaya produksi per unit barang. Nanti kaitannya dengan membuat proyeksi laba kotor. Mari kita ikuti slide berikut ini. Jadi tujuan kita adalah menghitung tarif. Untuk menghitung tarif ada langkahnya, yaitu menyusun anggaran BOP. Ini sudah kita lakukan ya. Saya ingatkan yang semacam ini ya. Anda membuat ini, hasil dari menghitung biaya produksi, alokasi adalah BOP yang dianggarkan di setiap proses produksi. Oke. Nah, ternyata belum selesai karena pertanyaan kita adalah berapa tarif BOP per produk di setiap departemen proses produksi. Maka langkah berikutnya 2 dan 3 adalah memilih dasar pembebanan BOP ke produk dan menghitung tarif. Nah, supaya lebih jelas saya akan masuk ke sheet ini. Sebagai contoh, di sebuah perusahaan, ini perusahaan mebel, dia memproduksi dua barang yaitu meja dan kursi semacam ini. Unit produk A dan produk B. Ya. Nah, prosesnya sama ya, ada proses 1, proses 2, ada jasa 1 dan jasa 2, jasa listrik, jasa servis. Terus ini sudah dibuat, BOP yang dijabarkan sudah dibuat ya, 330 juta dan 20 juta. Nah, misalnya ini proses 1 menghasilkan unit A dan produk B. Proses 1 adalah proses memotong, menghaluskan, merakit yang dikerjakan oleh pekerja. Untuk satu produk A, produk meja, itu butuh waktu 5 jam. Demikian juga untuk produk B, butuh waktu 5 jam. Ya, berarti apa? Berarti kita bisa ngomong jam kerja langsung per unit. Satu unit produk, satu unit meja dikerjakan 5 jam. Satu unit kursi dikerjakan 5 jam. Jadi di departemen proses 1, satuan kegiatannya saya bisa memilih jam kerja langsung.
karena banyak manusianya yang ada di situ. Nah, jam kerja langsungnya adalah 5. Nah, nanti gitu ya, 5. Karena 5 jam per unit. Proses 2. Saya menentukan proses 2 itu jam kerja mesin. Loh, kenapa? Ini misalnya saya tulis tapi saya jelaskan misalnya ya. Proses 2 itu yang mengerjakan mesin. Ini adalah mesin packing. Ada mesin packing misalnya. Packingnya cepat. Untuk satu unit itu hanya packingnya hanya 1 jam. Nah, jadi jam kerja mesinnya 1 jam atau mungkin bisa lebih cepat lagi. Itu namanya direct machine hour. Kalau ini direct labor hours. Nah, listrik tentunya satuan kegiatannya adalah kilowatt jam, sedangkan servis bisa jam kerja langsung. Jadi ini kita harus menentukan ini yang namanya satuan kegiatan atau yang kalau dalam kasanah akuntansi manajemen namanya cost driver. Ya, ini satuan kegiatannya. Nah, saya akan menjabarkan dulu di proses 1. Jadi saya membuat tabel. Produk A, misalnya target produksi saya adalah 2.000 unit. Jam kerja langsung yang saya tentukan 5. Kenapa 5? Ini tadi keterangannya. Karena satu meja butuh 5 jam. Jadi 5. Maka kegiatan di proses 1 untuk produk A ada berapa jam? Tinggal dikalikan saja. 2.000 unit kali 5. Karena satu unit itu dikerjakan 5 jam. Berarti di proses 1 produk A adalah 10.000 jam. Produk B 5.000 jam karena dia hanya memproduksi 1.000. Sehingga nanti total kegiatan proses 1 adalah 15.000. Nah, angka 15.000 inilah yang saya kirim ke sini. Nanti di proses 1 misalnya ya BOP dianggarkan 30 juta sudah dihitung. Satuan kegiatannya 15.000 dari sini ya. Dari unit kali dengan satuan kegiatan. Maka tarifnya adalah 2.000. Dari mana tarif 2.000? Kita bagi BOP dianggarkan dibagi dengan satuan kegiatan. Maka ketemunya adalah angka 2.000. Jadi sudah ketemu tarifnya 2.000. Nah, ini angka inilah yang nanti akan kita bawa untuk menghitung biaya produksi. Itu tadi masih Anda menemukan bagaimana menghitung tarif. Ya, sekarang tarif itu dimanfaatkan untuk menghitung biaya produksi dan proyeksi laba rugi. Kita ikuti slide berikutnya. Saya sudah mempunyai contoh. Misalnya ini adalah sebuah produksi barang ya. Ada 2 barang, barang A dan barang B, di mana melewati proses 1, proses 2, dan jasa X, jasa Y. Tingkat kegiatannya untuk proses 1 itu ada jumlah jamnya ada 10, proses 2 ada 5 jam. 5 jam ini untuk produk A dan produk B. 50, 50, ini juga 60, 40. Lalu ini unit produksi dan harga. Kemudian ini biaya produksi lain, ada bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sudah diketahui. Kemudian di sini ada biaya pemasaran dan biaya administrasi keuangannya. Ini perkiraan besarnya BOP. Nah, yang saya jelaskan di penjelasan BOP yang lalu, Anda sudah membuat bagaimana menjabarkan ini ya BOP yang dianggarkan ini. Sehingga menghasilkan angka 30 juta untuk proses 1 dan 20 juta untuk proses 2. Langkahnya kan harus dibuat dulu pakai metode aljabar. Kemudian dari metode aljabar ini Anda akan ketemu departemen X itu sebenarnya 12 juta, departemen Y sebenarnya 5 juta. Jadi bukan 11 dan 3 juta 200, tetapi ini dan ini. Nah, angka ini yang nanti akan digunakan untuk menghitung nih ya berapa jasa listrik di proses 1 dan proses 2. Jasa servis di proses 1 dan proses 2 ketemu. Kalau sudah ketemu, setelah ini kita akan menuliskan dulu menghitung tarif. Nah, menghitung tarif seperti apa? Nah, kita lihat saja nih misalnya ya, ada tabel penghitungan tarif. Saya akan mengisi dulu unit produksi dan jam kerja langsung per unit. Ini yang akan saya perlukan.
unit produksi. Berapa unit yang diproduksi? Produk A di proses 1. Ya, dan unit produksinya jelas, kita lihat ya. Yang unit produksi adalah 2.000. Sedangkan produk B, unit produksinya juga 1.000. Ya, saya ini. Demikian pula yang di proses 2, saya kira sama ya. Unit produksinya ada 2.000 dan 1.000. Jadi sama. Jam kerja langsung per unitnya berapa? Nah, jam kerja langsung per unitnya diketahui adalah di produk A, di proses 1, jam kerjanya adalah jumlahnya 10 jam. 10 jam itu untuk produk A 50%. Untuk produk B, jamnya juga 10 jam, sama, tetapi jumlahnya 50%. Ya, sehingga nanti totalnya satuan kegiatan di proses 1 untuk produk A adalah 10.000. Dari mana? Dari 2.000 unit dikerjakan selama 5 jam, per unitnya ketemunya 10.000. Produk B juga demikian. Proses 2 kita berbeda lagi. Proses 2 itu total jamnya ada 5. Dari 5 jam ini untuk produk A 60%. Sedangkan untuk produk B 5 juta kali 40%. Ya. Ya, ketemunya totalnya 8 juta. Nah, dari penghitungan tarif ini kita sudah ketemu berarti satuan kegiatannya adalah 15.000 dan 8.000. Dari sini kita masukkan ke penghitungan tarif tiap departemen produksi. Satuan kegiatan untuk proses 1 adalah 15.000. Ya kan? Sedangkan untuk proses 2, satuan kegiatannya adalah 8.000 jam. Maka tarifnya sudah diketahui. Untuk proses 1, tarifnya adalah 30.000 dibagi 15.000. 2.000. Untuk proses 2, tarifnya 20 juta dibagi 8.000 jam, 2.500. Ini angka 30 itu asalnya dari BOP dianggarkan ya. Dia asalnya berasal dari sini ya, yang Anda kerjakan ini. Ini panahnya sudah saya kasih panah. Oke. Jadi ketemu telah tarifnya sekarang proses 1 2.000, proses 2 2.500. Untuk per unitnya. Nah, sekarang kita lihat berapa unit yang diproduksi. Taruh di sini sekarang. Proses 1, BOP per produk. Tarif BOP-nya berapa per jam? Tarif BOP-nya per jam sudah diketahui di proses 1 adalah 2.000. Ya, di proses 2 juga sama adalah 2.000. Yang berbeda adalah kegiatannya. Satuan kegiatannya untuk produk A, satuan kegiatannya 10.000. Ini lihat caranya angkanya di sini ya. Sedangkan untuk produk B 5.000. Demikian pula di proses 2 untuk produk A, tarifnya ada 2.500, produk B juga 2.500. Sedangkan satuan kegiatannya produk A adalah 6.000, produk B adalah 2.000. Ya, ketemu sudah. BOP dianggarkan sudah ketemu, tarifnya begini. Ya. Nah, sekarang kalau BOP per produk itu sudah ketemu, ya, BOP per produk A, B ketemu. Sekarang kita masuk ke sini, ke perhitungan harga pokok produksi per produk. Nah, kita lihat dulu. Tinggal kita link saja. BOP itu kan intinya kan ada biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi ya. Bahan baku, tenaga kerja langsung dan BOP. Dan bahan baku kita tinggal cari linknya di atas. Mana bahan baku? Ketemunya 10 juta. Biaya tenaga kerja langsungnya juga di atasnya, tinggal saya tarik. Terus untuk produk B juga sama, di sampingnya ya, saya tarik. BOP sekarang di departemen
proses 1, ya, di departemen proses 1, ada berapa BOP-nya? Nah, kita lihat dulu ya, sebentar. Ya. Jadi ini tinggal link lagi, departemen proses 1, untuk produk A, asalnya dari sini ya, tinggal di cari sini. Ya, untuk produk A, departemen proses 2, sini ya. Sedangkan untuk produk B, ini 10.000. Terus departemen proses 2-nya produk B 5.000. Ya, temu? Sudah? Unit yang diproduksi, jumlah unit diproduksi, saya akan cari unit yang diproduksi mana? Atas. Unit diproduksi untuk produk A adalah 2.000. Untuk produk B yang diproduksi adalah 1.000. Saya tarik atas unit 1.000. Dah, temu? Maka harga pokok produksinya adalah 60.000 dibagi 2.000. Ya, 60.000 dari mana? 60.000 itu kan biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku ditambah dengan BOP. Ketemunya 60.000. Nah, harga pokok produksinya sekarang ketemunya 30.000 untuk produk A dan produk B 25.000. Nah, ini sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita bisa meneruskan ini ke dalam proyeksi laba rugi. Nah, ini proyeksi laba. Kita bisa menghitung penjualan. Berapa penjualannya? Saya ngerjakan yang atas. Penjualannya adalah produk A, saya mau memproduksi 2.000. Harganya 70.000. Berarti penjualannya kira-kira sekian. Ya toh? Demikian pula produk B. Produk B, saya mau memproduksi 1.000. Harganya maunya 50.000. Nah, ketemu produk B sekian. Ya. HPP-nya sekarang. HPP-nya kita ngitung. HPP-nya kalau mau memproduksi 2.000 ya. HPP per unitnya, nah sekarang ngambil dari atas ini 30.000. Laba kotornya 80. Kalau mau memproduksi produk B, memproduksinya 1.000, atasnya ya, sini, kalikan dengan kalikan ini, biaya produksinya adalah di sini 25.000. Ya, sudah ketemu laba kotornya. Sekarang di sini kita lihat ya, ada biaya usaha, pemasaran, dan administrasi. Tinggal saya link, saya cari di atas. Ini ketemu biaya pemasaran dan administrasi keuangan. Oh, sorry, ini salah nih. Biaya pemasarannya di atas ya. Ini salah link. Ini biaya pemasaran, biaya administrasi keuangannya 7.500.000. Ya. Sudah ketemu, maka proyeksinya sudah ketemu. 105 juta. Dan gambarannya nanti total biaya usahanya adalah, saya kasih garis saja, 20 juta. Sehingga laba usahanya nanti 85 juta. Ya. Dari 105 dikurangi dengan 20 juta, ketemunya adalah 85 juta. Ini proyeksi labanya. Ya, demikian secara panjang lebar bagaimana menghitung tarif BOP sampai dengan menjadi harga pokok produksi persatuan, per unit persatuan. Dan nanti bisa digunakan untuk menghitung laba kotor. Agak rumit, tetapi tidak sulit. Selamat belajar.